Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengar dan menyaksikan bersama debat-debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Akulah Bapa yang kalian cari, anak jinaku itu Yesus. Kalian kan cari-cari Bapa. Oh gitu. Makanya kejahatan apa yang dilakukan anakku sehingga mati dia di kayu salib, membusuk, bangkit dari ketiga, dan kalian jadikan Tuhan. Oke. Apalah kesalahan Muhammad sehingga dia 3 hari baru dikubur? Kasian sekali. Kalau kesalahannya mungkin ada kesalahannya. Kalau dia dikubur tak masalah. Setahu saya yang dihukum mati itu orang-orang yang punya kesalahan, dan Yesus itu kesalahan apa yang dilakukannya sehingga dia mati di kayu salib? Mengaku Allah. Oh itu kesalahan dia. Jadi itu kesalahan ya. Iya. Udah deal ya, Iya. Jadi gini ya. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan di mana Yesus mengaku Allah, gara-gara itulah dia disalib. Kalian sudah dengar ya? Kesalahan Yesus itu mengakui Allah. Udah? Iya. Kalian udah dengar ya? Kesalahannya adalah dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, sedangkan itu adalah kebenaran. Nah, dia anak Allah, berarti dia punya bapak kan? Akulah bapak yang kalian cari. Aku Siapa? bertahu kau. Aku itu siapa? Anda Pak Irwan? Iyalah, aku bapak Yesus, biar tahu kau. Siap. Kalau Yesus sudah bisa membangkitkan Lazarus, cobalah kau sebagai bapak bangkitkanlah dulu Muhammad yang udah 1400 tahun nggak bangkit itu. Kalau kau memang bapak, ya, kalau kau memang bapak, tolong bangkitkan dulu Muhammad itu. Aku mau nanya dulu dia, kenapa dia harus menggauli Aisyah 9 tahun? Penasaran aku. Padahal banyak, sensasi apa yang mau dia dapat? Ya, padahal istrinya banyak. Kenapa dia 9 tahun digauli Aisyah? Tolonglah bapaknya Yesus, ya. Tolonglah yang mengaku bapaknya Yesus ini. Bangkitkan dulu Muhammad. Ya, supaya aku bertanya, apalah kenikmatan yang dia terima dari menggauli Aisyah yang 9 tahun? Banyak cerita kau. Anda langsung tidak bisa menjawab ya. Katanya kau bapaknya Yesus, tapi kau nggak bisa apa-apa. Halo. Mana itu? Bisa bertanya Kak? Islam Kristen bang? Islam Kak. Ada yang mau ditanya? Iya, saya mau bertanya ini. Itu yang disembah Kristen itu sebenarnya Isa atau ini Roh Kudus kan? Allah Tritunggal. Itu Allah Tritunggal itu apaan tuh Kak? Bapa dengan firman dan rohnya Bapa. Jadi itu Isa sebenarnya Allah Tritunggal. Isa itu nggak ada. Isa itu kan Yesusnya palsu. Ya, jadi Yesus. Isa itu adalah kawean dari Tuhan kami. Jadi itu yang kenapa harus Yesus dijadikan Tuhan? Loh, tadi Anda udah nanya, saya jawab. Siapakah Tuhannya orang Kristen? Allah Tritunggal, Bapa dengan firman dan rohnya. Yesus itu firmannya Bapa. Ya kalau kami menyembah Bapa, kami menyembah firman dan rohnya. Yesus itu adalah firmannya Bapa. Itu Yesus dia dilahirkan atau gimana Kak? Dia telah ada, sudah ada ya. Dia telah ada, yang ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Kok bisa begitu ya? Lah iya, karena dia adalah Allah yang sudah ada sebelum segala zaman. Makanya tadi kan dia telah ada. Siapa ini? Dia telah ada, berarti sebelum segala abad dia ada. Yang ada, sudah ada berarti ya. Dan yang akan datang. Kok bisa gitu? Karena dia adalah Allah. Allah dalam kekekalan. Kekekalan itu tidak merujuk kepada waktu, tetapi tak terbatas. Itulah bako atau kekal. Dan kenapa Isa harus dilahirkan sama Maria? Isa itu siapa?
Itu maksudnya Kami Yesus. kami nggak beriman kepada kaweannya Yesus. Jadi beriman kepada siapa? Allah Tritunggal, kan itu tadi udah saya jawab. Isa di dalam Quran itu adalah kawean dari Tuhan Yesus. Itu palsunya. Itu. Pak Prof, aku balas WA dulu Pak Prof. Lanjut. Itu kaweannya ya Bang ya. Kaweannya nggak jelas. Oh, berarti itu yang di Al-Qur'an itu tidak sama Kawenya. dengan Yesus. Tidak sama Enggak. dengan Yesus sama Isa ya. Iya, beda. Yang di Al-Quran itu nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Lahirnya nggak jelas di kota mana. Coba abang tahu nggak lahirnya di kota mana? Isanya. Saya nggak nanya tempatnya ya, kotanya saya tanya. Kota. Itu aku juga kurang ngerti. Kurang juga. tahu. Iya. Iya, betul. Cuma saya Terus, bertanya. Injilnya, apa isi Injil yang dibawa Isa? Coba abang tahu nggak? Isa kan katanya bawa Injil. Saya nggak nanya Injilnya di mana. Saya nanya isinya apa, ngajarin apa. Abang tahu nggak? Nggak tahu aku, Bang. Nggak tahu Cuma- lagi. Ya udah. Cuma- Terus saya mau nanya lagi. Nih, kenapa kira-kira Allah menurunkan Isa tanpa bapak? Poin apa yang bisa diambil? Kenapa dia mesti tanpa bapak? Nggak tahu lagi. Oh belum ya? Belum ngomong. Apa? Kira-kira kenapa Isa nggak ada bapaknya? Hal apa yang bisa dipetik? Aduh, nggak kedengaran bang. Nggak tahu ya? Tadi Suaranya mana ini? Tadi si abang bilang bang, engkau telah mengatakannya Prof itu katanya. Ya itulah bang. Ya. Bedanya tokoh asli sama tokoh fiktif ya. Yang asli itu pasti akan detail. Dia dari mana? Ya abang pernah punya barang asli nggak? Pernah pasti punya ya. Pasti pernah punya lah ya. Kalau itu Isa Kalau yang asli itu detail. Kalau Bang, bentar, kalau Isa yang ini yang dikenal sebagai Nabi Allah itu sengaja diturunkan kepada Allah tanpa ayah. Lah iya, maknanya apa tanpa ayah itu? Biar kita sama-sama paham itu. Kira-kira maksud Allah apa? Kesengajaan Jangan-jangan itu kesengajaan itu artinya apa? Kan dia sengaja. Berarti ada alasannya kan ya? Iya, alasannya sih itu semua para Alasan- itu untuk meluruskan agama. Apa Apa yang hubungan? beko? Itu banyak selisih pahamnya agama antara Kristen dan Enggak, kalau mau Islam. meluruskan ya, misal ya, si Prof makan tahu tempe, terus dibengkokkan orang makan tahu doang, luruskanlah. Oh dia makan tahu tempe, ini buktinya. Bukan cosplay jadi manusia terus gak ada bapak, nggak nyambung. Nggak nyambung kan? Iya. Mau meluruskan Pak Prof makan tahu dan tempe aja kok, gue harus berubah nih, nggak punya gue harus lahir nih nggak punya bapak. Apa-apaan? Nyambung lah sikit. Itu. Ya, paham ya? Pak Prof kalau makan tahu tempe, orang menuduh dia makan tahu doang. Ini buktinya dia makan tahu tempe, bukan itu ada anak lahir tanpa seorang bapak. Ini membuktikan bahwa Pak Prof makan tahu dan tempe. Nyambung nggak? Nyambung nggak Pak Prof? Untuk membuktikan kau makan tahu tempe, haruskah Agatha Sangat. lahir dari seorang yang tidak berbapak? Ini logika. Waktu itu usia berapa ya Agatha ya melahirkannya ya kalau di Al-Quran ya? Walau alam. Di zaman raja apalah gitulah ya, minimal nggak ada tahunnya ya. Kayak Baginda kan, oh di tahun gajah waktu itu karena ada perang gajah. Nah di peristiwa apa gitu? Silakan Bang. Iya, Itulah indahnya. Muhammad lahir di Mekah. Indahnya. Ah, Ya harusnya jawabannya itu. itu. Terus masa Merah pra, merah. salahnya di mana? Gitu. Jawabannya Pra, jaringan lu merah pra. Nih jaringannya Pramu ini kena ajab. Sang dia hilang. Itu ya minimal ya memang ya. Ini logika-logika sepele gini nih harusnya ada di setiap orang yang mengaku beriman. Mm-mm.
Gimana Pak Prof? Ulang lagi Pak Prof. Ini bener-bener Pak Prof ini sinyalnya kena ajab. Pernah capek-capek kau ngomong, pernah nggak ada suara. Nggak ada. Sinyalnya ini nanti bentar lagi mungkin. Nah ini udah lancar. Udah. Silakan Pak Prof. Udah bisa. Gak ada juga suaranya. Emang nggak ngomong? Oh nggak ngomong. Silakan Pra. Ulang lagi Pra. Sinyalnya tak, emosinya. Oh emang sinyalnya Pra kita ini ya. Iya. Agatha Mang Ipra ini hubungan keluarganya dari mana ya? Dari TikTok. Iya, tapi Ipra itu untuk yang satu marga. Agatha kalau di Batak itu hanya satu marga gitu, nggak bisa. Makanya laki-laki manggil laki-laki bisa lae gitu. Itu untuk yang beda marga. Anggaplah. Gitu. Anggaplah kesabaran. Laki-laki Agatha. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Romo nyimak ya, asik. Seru kan Romo? Ya. Ya seru. Iya. Ini sunnah Rasul ya. Oten pasti nih, tengoklah. Halo, Suna. Kok bisa kau bilang oten dia? Fotonya? Fotonya apa? Gue tahu kayak aneh. Halo, Suna. Halo. Halo, Suna. Halo, Babe. Halo. Shalom. Islam Kristen, Babe. Halo. Halo. Ya. Islam Kristen, Babe. Kristen. Nah, ada yang mau ditanya, Babe? Iya, memang kalau saya tadi udah ngikutin dari awal itu memang cara Islam dengan Kristen itu beda banget. Enggak itu. Ada yang mau ditanyakan di sini, gitu. Ya, saya mau tanya cuma ini aja. Tuhan Yesus kan lahirnya kan di Yerusalem kan. Dan Betul. Pada saat itu kan banyak agama Yahudi di situ. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang Yahudi kok nggak percaya sama Tuhan Yesus ya? Itu murid-murid Yesus itu semua orang Yahudi. Ya, padahal kan situ udah ada saksi-saksi. Bukan. Murid-murid Yesus itu bahkan yang ribuan yang mengikut dia itu semua orang Yahudi. Gimana Anda mengatakan kenapa orang Yahudi tidak ada yang mengikut Yesus gitu? Yahudi yang Anda maksud ini yang mana? Yahudi KW yang sekarang. Oh, itu bukan Yahudi itu. Karena Yahudi purba itu tidak yang demikian, pakai topi koboi, pakai jas, ibadahnya jedot-jedotin kepala. Nah, itu Yahudi buatan. Yahudi buatan abad 10. Ya, jadi kalau Anda mengatakan kenapa Yahudi itu tidak ada yang percaya kepada Yesus, itu semua murid Yesus orang Yahudi. Yesus sendiri itu orang Yahudi dalam kemanusiaannya. Iya, benar. Yesus sendiri kan dia kan orang dari keturunan Yahudi. Jadi yang sekarang ini Pak, yang di Israel sana itu adalah agama buatan baru abad 10. Makanya kenapa mereka tidak percaya kepada Kristus? Karena sama seperti RT 6 itu agama baru. Ya, agama buatan. Betul, RT 6 benar. Itu ya Yahudi yang sekarang ini antikris itu Pak. Itu bukan Yahudi pengikut Yesus itu. Mereka tidak tahu siapa yang mereka ini. Sampai sekarang kan mereka kan masih menunggu juru selamat kan untuk datang. Bukan, mereka nggak nunggu juru selamat mereka. Seperti itu. Enggak, mereka nggak nunggu juru selamat. Antikris. Mereka itu antikris. Karena mereka menganggap kan, ini kita diskusi ya. Jadi mereka itu kan menganggap itu kan Yesus tuh manusia kan sampai sekarang ini kan, itu kan. Loh, orang Kristen juga mengakui Yesus itu manusia dan Allah. Ya, waktu wujud ke dunia kan manusia Tuhan Yesus. Loh, Allah dan manusia itu nggak bisa dipisahkan. Memang nggak bisa dipisahkan, percaya saya itu gitu kan. Tapi waktu wujudnya ada di bumi itu kan manusia. Allahnya, keilahian itu satu di dalam kemanusiaannya itu tak terpisahkan. Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya berdiam
seluruh kepenuhan keilahian. Ya. Jadi Yesus itu bukan cuma manusia aja, dia Allah dan manusia. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu sampai sekarang itu waktu Yesus naik ke surga itu kan disaksikan sama 500 orang. Ya kan? Nah, 500 orang itu gak bisa kasih kesaksian untuk orang-orang di sekitarnya mereka sendiri kalau salah satu dari 500 orang itu tidak bersaksi, kenapa ada di dalam buku ini? Berarti beberapa orang yang menjadi saksi, yaitu terutama murid-muridnya Yesus yang bersaksi di sini, itu adalah salah satu dari 500 orang itu. Memang buku itu kan sejarah. Alkitab itu kan sejarah yang ditulis. Bukan, siapa bilang Alkitab itu sejarah? Alkitab itu, nih Bapak sejarah, kalau nggak tahu, diam. Alkitab ini bukan buku sejarah. Alkitab ini adalah kesaksian para rasul dan para nabi, bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah nanti Islam juga mempelajarinya, ya. Hati-hati bernarasi Anda. Buku sejarah. Sejak kapan Alkitab buku sejarah? Ini adalah kesaksian para rasul dan para nabi yang tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Bukan artinya ini buku sejarah. Kesaksian. Nah, jadi seperti yang kamu pertanyakan tadi, kalau Yesus itu terangkat ke langit dan disaksikan oleh banyak orang, siapa saksinya? Ini yang menulis ini. Makanya kita katakan Alkitab ini adalah kesaksian para nabi dan para rasul. Tentang siapa? Satu orang yang sudah dinubuatkan dan digenapi, Yesus Kristus. Alkitab kok sejarah? Sejak kapan kau ke toko buku Alkitab itu masuk dalam kolom sejarah? Nggak ada. Nggak bisa kau cari Alkitab itu kalau kau mau beli di Gramedia, kau carinya di sesi tempat buku sejarah. Gitu, Babe. Ada lagi yang mau ditanya, Babe? Papi Unyu. Apakah Anda ngaku-ngaku Kristen, bro? Ini banyak yang ngira. Kadrun, pura-pura Kristen. Orang Kristen pun juga belum tahu kan sebenarnya sejarah untuk yang adanya buku Alkitab. Tahu lah. Makanya Pak, dari tadi saya ini ngomongin kanonisasi Alkitab. Kalau kamu bilang orang Kristen pun nggak tahu, ya justru ini ada karena orang-orang Kristen pertama itu berkumpul dalam gereja. Jadi kalau kamu bilang orang Kristen juga nggak tahu, gigi kau nggak tahu. Ini ada karena ada orang Kristen, karena ada gereja. Gereja lah yang mengkanon ini. Siapa gereja perdana? Itu para rasul. Makanya Yesus berkata apa di dalam Matius 16 ayat 18? Petrus, di atas batu karang ini, di atas imanmu kudirikan gerejaku. Enggak, jadi kalau kamu bilang orang Kristen itu ya? Hidup ya? Tes 1 2 hidup ya? Mati kau, mati. Mati. Semua orang yang tidak percaya kepada Kristus itu mati. Yang di luar Kristus itu orang mati. Lagi nunggu aja waktunya mati. Gitu. Buku tulisan-tulisan itu ditemukan di mana? Buku-buku itu ketemunya di mana tulisannya? Ini bukan ditemukan. Tetapi kesaksian rasul itu dituliskan jadi ini buku, bukan diketemukan. Orang Kristen itu yang menuliskan kesaksiannya tentang Tuhan Yesus disalin di sini. Nggak ngerti sih kau bahasa Indonesia? Karena ada Kristus, maka saksi-saksi dan pelayan firman Tuhan itu menuliskan ini. Ini ada karena itu kan ditulis. Buku itu kan ditulis perjalanannya. Perjalanan apa? Perjalanannya Yesus kan, perjalanannya dia. Islam kali kok di perjalanan. Sekarang buku itu ditemukan di mana? Buku itu mereka beri kesaksian itu tulisannya di mana? Rasul itu sendiri yang menulis apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Dan dituntun sama Roh Kudus kan? Mereka menuliskan dituntun sama Roh Kudus. Menulis kesaksian deh, saya ngomong kesaksian aja lah. Itu dituntun sama Roh Kudus, Buku-buku yang tulisan itu kan pasti kan ditemukan. Nggak ditemukan lah, yang namanya buku ditulis kok ditemukan. Sarap kau. Hey. Buku itu nggak ditemukan. Kalau kau bilang nemu duit, itu juga ketemu. Terus itu apa namanya? Buku. Duit adalah buku karena ditemukan. Ada yang hilang
hilang rupanya sehingga diketemukan. Kitab kita itu nggak pernah hilang soalnya. Jadi Emangnya hilang diketemukan? Astaga. Agak lain emang mereka nih Romo. Coba Bang, diketemukan apa? Jadi kalau aku ketemu batu itu buku disebutnya. Halo Pak Protes. Aku keputus. Bapak ini Islam atau Kristen? Ngakunya Kristen. Jadi suaraku dengar gak ini? Ada. Aman. Nah, aman ya. Ini kita diskusi aja. Anda Islam atau Kristen, Pak? Saya tanya. Saya Kristen. Kristen apa? Saya Kristen Protestan. Coba Pak. Anda mengatakan buku ditemukan, sebelumnya hilang kemana? Bukan. Jadi misalnya gini, salah satu murid dia nulis kesaksian satu buku nih, ya kan? Murid ini lagi dia tulis lagi kesaksian buku ini satu lagi yang tentang kesaksiannya dia, misalnya Markus, Matius, Lukas, itu kan murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, buku yang tulisan kesaksiannya mereka itu kan pasti kan berpencar kan di tahun yang berbeda kan. Enggak berpencar. Gereja itu satu, Pak. Mana ada berpencar? Pada saat Alkitab itu muncul. Gereja itu satu, Pak. Gereja itu mengajarkan yang satu. Jadi kesaksian banyak orang ini tentang satu orang. Nggak mungkin beda-beda. Makanya dikatakan ya, satu iman, satu baptisan, ya, karena dari satu Roh Kudus. Jadi jangan Bapak bilang terpencar beda-beda, enggak. Di dalam pengakuan iman Nikea dikatakan ya, dan aku percaya kepada satu Roh Kudus, ya, gereja yang kudus, satu gereja yang kudus, satu baptisan, dan satu pengajaran gitu loh. Jadi jangan dibilang lah berbeda-beda, terpencar-pencar. Apa yang diajarkan Matius itu yang diajarkan Lukas. Apa yang diajarkan Lukas itu yang diajarkan juga oleh Yohanes. Satu itu yang diajarkan. Satu dua dengar. Anda yang nggak mendengarkan saya dari tadi. Saya dengar. Jadi gini. Jadi penjelasannya Anda ini membingungkan juga gitu kan itu. Loh, Anda bilang orang Kristen juga nggak tahu ini Alkitab. Gimana ceritanya kok bilang orang Kristen nggak tahu? Karena saya nggak tahu, saya nanya. Jangan bilang orang Kristen. Anda bukan orang Kristen kalau tidak tahu Alkitab. Besok-besok jangan ngaku Kristen. Anda yang nggak tahu Alkitab. Dijadikan satu buku itu, dijadikan satu Alkitab itu pada kapan? Itu loh, dijadikan. Kanon Alkitab ini terjadi di Konsili Kartago tahun 393. 393. Kanonnya masuk dalam kanonisasi itu di Konsili Kartago. Sejak semula ini ya adalah tradisi lisan. Ya, semua apa yang diajarkan para rasul ya. Ada 70 murid, 12 murid dan 1 murid khusus Rasul Paulus. Ini semuanya lisan pengajarannya. Itu. Jadi Alkitab ini aja baru ada abad keempat. Apa kamu mau bilang orang Kristen itu baru ada di abad 4 kan enggak? Jadi jangan dibilang ini diketemukan. Dijadikan satu buku pada abad keempat. Dikanonkan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sampai iya dong. Itu. Ya, udahlah. Gak tambah bingung saya dengarnya. Iya, Bapak mungkin perlu belajar ini, Pak. Perlu belajar sejarah gereja. Dari Ortodoks lah, sejarah gereja gitu. Supaya nggak bingung. Dan juga sejarah gereja jangan ambil ngaku-ngaku Kristen. Wajar, karena rata-rata gitu pasti. Ya, jadi kalau Islam itu memang harus bingung. Makanya mereka kan tiap hari minta jarang nurut. Tuhan kasihanilah. Ya. Kita maklumin aja. Prof, mungkin ada yang mau dikasih tambahan, Pak Prof? Tadi Pak Prof tadi terputus ya. Ayo Pak Prof dilanjutin lagi yang tadi coba. Silakan Pak Prof, mungkin ini udah jelas. Ya udah ini sih orang udah pergi juga. Aja. Aku rasa semua teman-teman Kristen ya, mau Protestan mau apa juga udah tahu lah. Pengkanonannya seperti itu. Kok malah sejarah gereja malah ditolak. Terus dikira Alkitab kita dari mana turunnya? Gedebuk juga di Gua Hira kan enggak.
Tapi ada loh yang dari karismatik yang mengatakan, jadi ada orang-orang pilihan, itu mereka berdoa bersama, terus kemasukan Roh Kudus, terus mulai ini menulis dan berkata gitu. Ada loh. Nggak apa-apa, promo itu kita skip aja. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana para apologet Kristen Indonesia menyampaikan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi manusia. Karena Yesus berkata bahwa barang siapa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Dan memang ada banyak orang yang tidak menerima ketuhanan Yesus. Karena Tuhan Yesus mereka anggap bahwa dia itu hanya nabi biasa. Dia itu hanya utusan. Tapi kita sebagai orang percaya, mari kita terus mendukung para apologet Kristen Indonesia di dalam doa, supaya melalui mereka pemberitaan Injil itu tersampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Meskipun banyak yang tidak terima dengan jawaban-jawaban dari para apologet Kristen Indonesia, tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tugas kita sebagai orang percaya adalah memberitakan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20 mengatakan bahwa karena itu telah diberikan kuasa kepada Tuhan Yesus di surga dan juga di bumi. Yesus berkata bahwa pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan ajarkanlah mereka tentang kebenaran firman Tuhan itu. Dan ini adalah suatu tugas kita sebagai orang yang percaya. Baik itu jemaat dan juga para gembala. Ini tugas kita semua, bukan hanya tugas satu orang. Bukan hanya tugas para apologet Kristen Indonesia, tapi tugas kita semua orang percaya. Maka dari itu, mari kita terus bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita juga menjadi saksi